Ramadan di Turki disemarakan dengan hiasan cahaya lampu di sejumlah masjid. Indahnya temaran cahaya yang biasa disebut seni mahya menjadi tradisi unik di Turki dengan merangkai pesan untuk umat muslim selama Ramadan. Saat matahari tenggelam di Istanbul, langit malam di Turki semarak dengan seni yang unik. Mahya merupakan tradisi merangkai pesan dan desain keagamaan antara menara selama Ramadan. Adalah Kahraman Yildiz yang selama setengah abad menjaga bentuk seni ini. Pria 68 tahun ini membuat karya yang mengandung pesan untuk umat muslim saat Ramadan. Seni mahya berasal dari zaman Sultan Ottoman, diperkirakan berusia 400 tahun. Aslinya, cahaya dibuat dengan lilin minyak. Namun sayangnya tidak ada calon penerus membuat masa depan tradisi mahya di ujung tanduk. Sinemanın, gazetelerin olmadığı bir dönemde mahyalar vardı görsel yayın olarak. Bütün insanlarımız akşamları cami gezerek mahya mesajları okurlardı. Bu mesajlardan herkes bir feyiz alır. Meski banyak masjid di Turki yang memasang lampu Ramadan, hanya 9 masjid yang memanfaatkan keahlian Yildiz. Ia pun berharap seni berusia 400 tahun ini tidak berakhir dan dengan senang hati mewariskannya ke generasi muda jika mereka bersedia. Dan untuk membahas mengenai suasana Ramadan di Turki, kita sudah terhubung dengan Mas Lolandra, mahasiswa Indonesia di Turki. Halo, Assalamualaikum, merhaba Mas Andra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, Mas? Jelas ini. Mas Andra ini posisi berarti di Turkinya di mana? Saya di ibu kota Turki, Ankara, Mas. Di Ankara. Sekarang jam berapa? Sekarang Iya, kalau di Indonesia sudah setengah 9 malam. Kalau di sana? Sudah pukul setengah 5, jam 4.21 sore waktu Turki. Oh, berarti sebentar lagi buka puasa ya? Iya, benar, Mas. Ini sudah berapa lama tinggal di Turki, Mas Andra? Dan di Ramadan keberapa nih sekarang di Turki? Saya sudah di Turki sejak tahun 2022 akhir. Dan ini Ramadan ketiga saya di Turki, Mas. Lumayan 3 tahun ya. Waktu pertama kali 2022 Ramadan di Turki, ada culture shock nggak yang dirasakan? Saya 2023 pertama kalinya dan sebenarnya ada beberapa culture shock gitu karena memang beberapa tradisi yang agak berbeda dengan kita gitu, Mas. Di Indonesia khususnya gitu, terutama dari segi makanan mungkin ya gitu ya, karena makanan di Turki sangat berbeda dengan di Indonesia. Dan juga di Indonesia mungkin kita lebih sering wartajil gitu ya, kalau bisa dibilang oleh anak-anak muda. Di sore hari kita memang sering mencari buka puasa, mencari takjil. Tapi di Turki kita tidak menemukan gitu, Mas, yang ada namanya takjil dan lain sebagainya gitu. Kita lebih melihat ada beberapa stand bazar di sini yang mereka tuh menjual makanan-makanan khas Turki dan juga menjual beberapa souvenir Turki gitu, Mas. Tapi tidak di semua titik gitu. Kalau di Indonesia mungkin di sepanjang jalan atau di sudut-sudut kota kita bisa menemukan banyak warung-warung gitu ya, atau mungkin pedagang kaki lima yang menjual makanan atau snack-snack dari Indonesia. Sedangkan di Turki sendiri hanya di beberapa titik gitu, Mas, dan tidak di segala penjuru Turki ada stand bazar yang saya sebutkan tadi gitu. Ini Mas Andra, kalau di sana kan sekarang sudah jam 5-an ya mau buka puasa. Ini kalau di Indonesia waktunya untuk ngabuburit nih sebelum buka puasa. Nah kalau di Turki ada ngabuburit kayak gitu nggak menjelang buka puasa sambil nyari makanan, jajanan, takjil? Selama saya di Turki, saya tidak pernah ngabuburit gitu ya. Paling kita bersama teman-teman ngabuburitnya keliling-keliling kota di Ankara khususnya gitu. Karena tidak ada tempat yang seperti Indonesia gitu, yang mana di segala jalan itu kan ada warung kaki lima gitu. Kita sembari ngabuburit kita bisa sambil membeli makanan gitu ya untuk berbuka puasa. Sedangkan di Turki sendiri tidak ada yang seperti itu gitu, Mas. Jadi itu yang membedakan di Turki dengan Indonesia selama bulan puasa gitu, Mas. Berarti di hari-hari biasa di Turki, di Ankara dalam hal ini, dibandingkan dengan Ramadan seperti sekarang, apa yang membedakan dengan hari biasa? Pastinya seperti yang video yang ditayangkan sebelumnya gitu ya, karena emang di Turki sendiri ada istilah seni mahya gitu, yang mana setiap Ramadan itu pasti di menara-menara masjid itu akan dipajang gitu, Mas.
berupa tulisan-tulisan seni Turki gitu ya, mungkin kaligrafi dan lain sebagainya. Dan kebanyakan memang tulisannya seperti Hoş geldin Ramazan gitu, yang artinya selamat datang Ramadan. Atau mungkin ada tulisan yang berupa Hayırlı Ramazan gitu Mas, yang mana seperti selamat berpuasa gitu bisa dibilang. Jadi itu yang membedakan, satu hal yang membedakan Turki dengan Indonesia khususnya. Dan mungkin yang kedua pastinya tentang yang makanan tadi gitu Mas ya, karena emang di Turki sendiri tidak ada yang namanya pedagang kaki lima yang jualan makanan gitu, yang berupa tajil dan sebagainya. Karena memang makanan atau snack di Turki itu lebih ke baklava dan lebih ke makanan-makanan manis gitu ya, coklat dan sebagainya gitu. Tidak di Indonesia yang mungkin makanannya sangat gurih gitu ya, sangat lebih memakai minyak atau goreng gitu, daripada di Turki mereka jarang memakai makanan seperti itu gitu Mas. Kalau di Turki ada nggak makanan yang hanya keluar di bulan Ramadan saja Mas Andra? Ada Mas, selama di Ramadan ada makanan namanya itu Ramazan pidesi, itu berupa roti gitu Mas. Bentuknya itu berupa bulat, ada yang panjang juga gitu Mas ya. Ya itu rotinya itu tidak ada isi tapi agak gurih gitu Mas, karena emang dipanggang gitu Mas. Dipanggang ya. Kalau makanan Indonesia ada nggak sih yang jualan di Ankara? Kalau di Indonesia, kalau di Turki sendiri khususnya di Ankara ada beberapa resto Indonesia, kebetulan juga ada salah satu resto Indonesia yang dibuka oleh mahasiswa gitu Mas. Oh, mahasiswa buka resto. Itu yang sangat luar biasa sekali. Ya, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sini, mereka membuka restoran gitu ya, restoran Indo pertama gitu. Dan mereka juga menjual makanan-makanan Indonesia selama bulan Ramadan gitu Mas, seperti cendol, seperti ayam penyet dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman di Indonesia yang di sini bisa merasakan gitu Mas, bisa merasakan masakan-masakan Indonesia walaupun kita sangat jauh gitu ya, beribu-ribu kilometer dari Indonesia, tapi kita masih bisa merasakan suasana Ramadan di Indonesia gitu Mas. Ngumpul di sana ya. Gitu. Kalau warga Turkinya sendiri pernah nggak Mas Andra lihat mencicipi makanan Indonesia, mungkin ke resto Indonesia itu, mereka kira-kira suka nggak ya dengan makanan Indonesia? Saya sudah 3 kali ke restorannya, karena restorannya kebetulan baru buka gitu Mas. Dan selama saya di sana juga saya melihat ada beberapa masyarakat Turki gitu ya, bahkan masyarakat internasional juga sering datang ke restoran Indonesia tersebut gitu, walaupun selama bulan Ramadan. Karena memang cita rasa Asia itu masih melekat gitu ya di masyarakat Turki. Dan masyarakat Turki juga tidak terlalu memakai micin, dan mereka tuh masih menyukai lagi tuh masakan-masakan Indonesia, khususnya sambal gitu Mas. Jadi banyak masyarakat Turki itu yang sangat suka banget gitu sama sambal Indonesia, karena memang punya cita rasa yang khas dan unik gitu Mas. Gitu. Kalau di KBRI sendiri ada acara khusus nggak Mas Andra? Kalau di KBRI sendiri kemarin tuh ada acara buka puasa bersama gitu Mas, yang diadakan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia Turki. Dan itu sekitar 2 hari lalu kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu. Dan itu sangat luar biasa karena memang ramai sekali Mas, bukan hanya mahasiswa yang diundang tapi juga beberapa masyarakat ini ya, warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di sini, atau mungkin para pekerja Indonesia yang ada di sini juga diundang gitu Mas untuk hadir di acara buka puasa tersebut gitu Mas. Dan mungkin nanti kedepannya juga bakal diadakan kembali buka puasa bersama tersebut, sampai nanti di hari Raya Idul Fitri nantinya juga bakal diadakan sholat bersama gitu Mas, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu Mas. Satu lagi Mas, di Turki dan Indonesia apa yang membedakan? Mungkin orang-orangnya atau budayanya di sana? Karena kan Mas Andra sampai 3 tahun nih di sana, kan lumayan betah berarti. Iya benar sekali Mas. Kalau di Turki sendiri itu karena memang negaranya mayoritas Islam yang sekuler gitu Mas ya. Dan kebetulan juga teman-teman saya juga di sini tidak semuanya berpuasa gitu Mas, masyarakat Turkinya. Karena memang hanya segelintir orang gitu ya yang berpuasa. Jadi itu yang membedakan kita dengan Indonesia ketika kita kuliah, atau mungkin ketika kita belajar di kampus gitu, atau mungkin pergi ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Masih ada teman-teman kita, masih ada masyarakat Turki yang minum teh gitu, ngopi, merokok, dan makan makanan gitu ya. Karena memang restoran atau mungkin rumah makan, kafe dan lain sebagainya itu masih buka gitu Mas selama Ramadan dari pagi sampai sore gitu Mas. Dan itu yang membuat kita tuh mungkin agak membedakan gitu Mas ya, karena vibes dari Ramadannya tidak terasa sama sekali gitu Mas, sama seperti hari-hari biasa gitu. Baik.
Baik Mas Chandra, kami dengar Anda juga sedang ujian ya. Didoakan semoga ujiannya lancar, dapat nilai yang baik sehingga bisa nanti ke Indonesia memberikan efek yang baik positif untuk negara ini juga. Mas Chandra terima kasih ya sudah berbagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.